Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Akhirnya kita akan ngobrol sesuatu yang sudah sangat lama dinantikan banyak Betul. orang. Ini adalah kesenangan kita semua ya Detikers ya. Mestinya banyak orang yang punya banyak memori sama event yang satu ini. Betul, apalagi katanya kalau soal lagu tuh menyimpan memori katanya. Asli. Nah. Gue ingat banget waktu itu sebelum pandemi, gue nonton Bung Glenn Fredly waktu itu di Bali. That was very special dan ya seperti biasa event ini selalu membawa sesuatu yang berbeda dari event-event lainnya. Dan bahkan yang tahun ini juga berbeda juga. Iya ya katanya ya. Banyak yang spesialnya lah. Kali ini langsung aja kita bertemu dengan Joy Kartika Wijaya, Resonan representatif dari Soundrenalin. Halo, selamat sore Mbak Joy. Selamat sore. Selamat datang di Detik Sore. Thank you. Gak cuma Mbak Joy di sini, juga ada teman-teman lainnya. Ada teman-teman dari Delantis juga di sini. Halo. Guys. Dan ada Mas Popo Mangun tentunya. Halo. visual Halo artist. Mas, selamat sore. Kebanggaan kita. Mbak Joy, mestinya sih banyak orang yang nggak sabar gitu menantikan apalagi yang akan dibawa Soundre dengan yang edisi saat ini gitu. Mungkin boleh cerita dari situ dulu kali ya Mbak Joy. Boleh. Tadi katanya denger-dengar udah sering datang ke Soundrenalin ya? Festival musik semua kita datengin. Oh, semuanya Tapi datengin Soundre ya? tuh wajib. Iya. Jadi tahu dong ya Soundrenalin tuh dari tahun berapa sebenarnya ada? Sebelum kita lahir bahkan Oh kayaknya. ya, dari dulu sampai sekarang yang kita pegang sebagai spirit dan juga DNA untuk Soundrenalin itu selalu pengen membuat progres gitu. Dan itu biasanya kita tuangkan dalam konsep dan juga jantung dari eventnya. Nah yang kedua sebenarnya dari spirit dan juga DNA kita adalah inklusif gitu. Makanya di tahun ini contohnya adalah kita multi cities ada di 5 kota. Right. Terus kemudian dari nama atau tagline yang tahun ini temanya itu kan sana sini gitu ya. Kita multi lokasi dan secara musik pastinya multi genre dan multi interest. Jadi nggak hanya musik. Jadi di tahun ini itu ada di 5 kota ya, banyak banget di setiap kota ada multi lokasi. Secara singkat gitu dulu. Tapi ini tuh sebenarnya kenapa sih Mbak akhirnya memilih perbedaan yang cukup signifikan ya dibanding Iya. tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget venue-nya. Iya, Nih saking namanya banyak tuh aja udah, tadi kita lihat juga. udah sana sini kan. Iya, Jadi benar. benar-benar penonton tuh diminta untuk ayo kita ke sana ke sini. Nah, ini kenapa Wirawiri sih, Mbak? ya. Betul. Kenapa sih akhirnya jadi pilihan untuk tahun ini? Karena sebenarnya kita pengen keluar dengan konsep yang baru. Kita melihat bahwa kalau selama ini kan biasanya event musik itu satu tempat atau satu venue, puluhan ribu audience. Kemudian penonton atau audiens itu diajak untuk datang ke tempat ini. Right. Nah kali ini kita agak balik ceritanya, kita yang datengin ke audiens. Oh, Oke. Gitu. Nah makanya nggak cukup tuh kalau ngomongin satu venue. Karena biasanya tempat di mana penonton dalam sebuah kota berkumpul, tempatnya jarang. Ada yang satu tapi besar banget itu jarang. Right. Maka kita pecah-pecah tuh lokasinya banyak. Dan biar sehat juga ya bisa jalan-jalan kaki gitu kan. Pindah-pindah Sepakat. tempat gitu. Ganti suasana dan juga pengennya bisa ngasih dampak yang besar dan positif buat tempat-tempat yang banyak ini gitu. Ya otomatis kan kalau orang nggak jalan kaki, mereka mau naik kendaraan juga bisa menggerakkan juga ya sektor-sektor lainnya. Betul. Gitu sih. Demi ekonomi yang lebih baik ya. Ya selain fun ya. Benar. Nggak cuma Soundrenalin yang sana sini. Delantis juga nih sana sini banget sekarang ya. Sana sini. Sana Sana sini sini. manggung Jadwalnya gitu ya, ya. jadwalnya. Bareng Soundrenalin juga sana sininya. Iya, Iya. bareng Soundrenalin juga jadi salah satu line up di tahun ini ya. Betul. Cerita betul. dong guys, gimana kalian menjadi line up dari Soundrenalin tahun ini dan apa pengalaman untuk Soundrenalin yang pernah kalian punya gitu. Mungkin boleh dari situ dulu kali ya. Sebenarnya tadi yang Soundrenalin sana sini kita udah pernah yang diajak ke Makassar Ya. sama Palembang. Menurut gue itu interesting banget ya. Untuk sebuah pre-event langsung lumayan gong gitu ya. Langsung panggung besar dengan beberapa panggung udah kayak festivalnya sendiri. Aha. Seru banget juga kita diajak ke beberapa tempat itu juga dan gak sabar buat main yang tanggal 20 Dan gak nanti. setengah-setengah loh nyenggarainnya di Iya. kota itu. Betul. Coba masing-masing dari kalian satu kata buat Soundrenalin berdasarkan pengalaman kalian selama ini mengenal Soundrenalin. Sound. Ngeja dong. Seru kalau gua. Seru. Variatif. Variatif. Rame. Seru, variatif, rame. Gue mau nambahin satu lagi, inklusif.
Ya tadi gue mau ngomong itu juga. Sama. Tapi kan satu kata doang. Satu kata doang soalnya. Tapi beneran seru bang, rame, inklusif. Itu inklusif tuh paling paling lekat sama pengalaman ketika mengunjungi Soundrenalin gitu. Karena dia nggak cuma musik doang ya mbak. Dan juga betul. dengan event sana sini yang saat ini dijadikan tema tuh juga somehow membawa inklusivitas juga gitu buat orang-orang bisa lebih banyak datengin acara ini. Mm, Eh, betul. Terpikir setuju dengan itu? Ya pengennya gitu ya, Ah. dan saya juga kalau ngomongin jadi penyelenggara waktu itu berpikir bagaimana ya supaya event ini selain seru tapi punya tujuan yang besar gitu. Contoh kalau kita ngomongin di tahun ini secara konsep tuh ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu panggung, kemudian yang kedua adalah the space, yang ketiga adalah the lab gitu. Kalau ngomongin the stage itu kita bicara tujuannya adalah music unity dan juga revival. Mhm. Kenapa kayak gitu? Karena kalau coba dihitung gitu ya dari line up yang kita punya di Soundrenalin di 5 kota ya di total gitu. Itu total ada 200-an musicians gitu. Oke. Nah cuma kalau kita lihat ada internasional, ada nasional, ada band juga yang datang dari 37 kota. 37 kota. 37 kota. Walaupun kota penyelenggaraan ada 5, tapi datangnya itu dari 37 kota. Dari Aceh sampai ke Maluku Utara. Dan itu gitu. katanya represent 50% dari line up ya. Betul banget. Jadi memang Berani banget Soundrenalin. diberanikan ya. Karena memang kita serius sih pengen ngasih orang tuh pengetahuan tentang musik-musik yang baru, tapi juga memberikan panggung dan kesempatan yang lebih besar lagi buat musisi-musisi dari 37 kota gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat band-band hari ini atau musisi yang sudah besar, mereka juga start small kok sebenarnya. Tapi banyak kesempatan yang mereka raih, akhirnya mereka jadi besar hari ini gitu. Right. Nah itu yang pengen kita capai. Makanya 50% betul itu adalah band yang datang dari 37 kota. Terus kemudian sekitar 2% internasional dan sisanya itu adalah talent-talent nasional seperti Delantis contohnya. Yeah. Jadi memang banyak banget ya, makanya tadi salah satunya adalah variatif. Betul. Ya, tapi ini juga nggak lepas dari visualnya sendiri. Betul. Karena pasti Sepakat. mendukung ya, apalagi namanya musik itu nggak mungkin lah kalau visualnya biasa aja. Betul. Kayaknya ini paling cocok dijawabin sama Mas Popo nih. Yang kayaknya memang sudah setia nih ya. Dan tahun ini juga memberikan identitas visual yang apakah berbeda mungkin Mas atau ada apa ya sesuatu yang jadi lebih sulit bahkan challenge-nya di mana karena ya beda lagi kan tadi temanya sana sini mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan. Kalian juga berapa lama waktu itu waktu bertapanya Mas untuk mikirin visualnya? Ya kebetulan di tahun ini mendapatkan kesempatan untuk merespon media merchandise-nya. Jadi merchandise yang saya buat memang diperuntukkan untuk langsung 5 kota. Dari 5 kota itu memang saya merespon keseruan dari tiap kota tersebut gitu. Jadi ada beragam macam bentuk gambarnya, warnanya juga merespon dari tiap kota. Makanya kalau diperhatikan warna-warna tiap kotanya itu berbeda. Dari warna itu saya coba represent ke dalam bentuk artworknya, lalu diimplementasi ke dalam bentuk merchandise. Dan di merchandise-nya juga ada t-shirt, ada bucket hat, ada tote bag. Jadi semua bisa dikoleksi, semua bisa memakai dan bisa dibeli langsung di tiap kotanya sih. Kayak gitu. Tapi jujur penasaran Mas Popo, merchandise ini kan kayaknya Indonesia tuh kalau dibicara soal market merchandise tuh gede banget gitu animonya gitu. Yeah. Banyak banget juga yang kemudian terjun ke dalam industri ini gitu. Soal berdasarkan POV sebagai seorang seniman gitu, gimana caranya nge-bridging gitu dari sisi idealisme ke dalam bentuk visual yang harus jadi sebuah merchandise yang akan dijual gitu. Oke, sebenarnya kan itu medium yang sepertinya sangat mudah untuk diterapkan, which is merchandise jadi kayak satu pintu pertama untuk mendapatkan kolektor bisa mengoleksi karya Betul. dalam bentuk baju, topi dan lain-lain gitu. Jadi ketika membuat sebuah karya yang bisa dikoleksi, memang sebaiknya membuat karya yang bisa diadaptasi untuk ke semua kalangan, which is ya merchandise jadi salah satu alat atau medium yang bisa sangat untuk gampang dikoleksi. Jadi ketika merespon sebuah festival sebesar Soundre, saya berpikir bagaimana caranya membuat sebuah karya yang teman-teman juga entah itu laki-laki atau perempuan semua bisa membeli tanpa ada rasa
ini kayaknya karena senimannya cowok, gambarnya bajunya kayak untuk cowok. Enggak juga, perempuan juga bisa beli. Oh, berarti gitu. balik lagi beneran dibikin seinklusif mungkin juga ya Seinklusif mungkin, merchandise-nya ya. benar. Berarti Dan total ada berapa jenis Mas merchandise itu? cukup banyak ya, ada t-shirt, Aha. ada polo shirt, ada bucket hat, tote bag, keychain juga ada. Untuk Sling bag. aksesorisnya, sling bag juga ada. Cukup banyak sih. Mau balik lagi ke Delantis. Guys, kalian kan sangat sana sini ya saat ini gitu, alias wira-wiri ke berbagai macam panggung gitu saat ini. Dan juga walaupun kalian berasal dari Jakarta gitu, tapi festival ini menyediakan panggung yang cukup besar gitu buat musisi-musisi daerah. Menurut kalian seberapa penting sih platform sebesar panggung seperti Soundrenalin tuh buat bisa mengelevasi band-band dari daerah? Penting banget sih yang jelas. Iya. Kita juga kemarin-kemarin waktu sempat kan ikut sana sini yang di Makassar, yang di Palembang, kita juga ngelihat kayak ada apa ya, mungkin bisa bilang kayak band-band lokalnya juga gitu dikasih kesempatan buat manggung juga di sana. Kayak kalau misalkan kita ngelihatnya dulu gitu, mungkin pas Delantis masih merintis juga, kita tuh ya festival-festival yang kayak gini gitu loh yang kita idam-idamkan, yang ngasih kesempatan buat musisi-musisi dapat panggung juga gitu bersama teman-teman semua pastinya juga. Jadi kayak keren banget sih. Iya, tadi yang dibilang Bajo juga bener. Semua musisi sekarang sebesar apapun start small. Penting banget untuk dikasih kesempatan yang rata ya. Tadi yang Raffi bilang juga bener banget. Alangkah dulu ada pas kita masih merintis. Walaupun kita pas Covid ya, jadi kayak emang gak ada panggungan. Emang ada panggungan. Ya penting, sangat penting. Apalagi tadi 50% of the ini ya, Iya, of the the line up, ya. Itu berani, tapi menurut gua itu berani yang sangat keren. Terus yang bagusnya juga adalah di rundown kalau lokal heroesnya itu ditaruhnya di malam. Jadi nggak di Oke, siang gitu ya. jadi kayak headliner justru Iya. ya. Itu agak unik, kita kayak keren juga ini gitu. Please Mbak Joy itu dijawab, kenapa seberani itu, seradikal itu pemikirannya? Ya karena kita beneran pengen mencapai tujuan yang kita punya sih. Maksudnya nggak pengen asal membuat ini jadi sebuah tema atau narasi aja. Nah bentuk nyatanya gimana? Right. Ya bentuk nyatanya dengan di dalam rundownnya harus kita atur juga gitu loh. Dan waktu kita ngobrolan dengan national headliner seperti Delantis dan teman-teman yang lain juga, mereka juga jadinya pengen nonton sebenarnya dan dari awal pengen nge-support gitu loh. Sehingga waktu ngelihat rundownnya kayak gitu, mereka malah wah ini harusnya kayak gini nih memang kalau memang mau serius dukung mereka gitu. Betul. Dan yang lucunya sebenarnya dari teman-teman musisi yang dari daerah ataupun kota yang 37 tadi, mereka juga kaget sih sebenarnya dikasih rundown yang seperti itu gitu. Karena kan biasanya mereka jadi band pembuka di awal aja Iya. gitu. Terus kemudian pas kita bilang enggak lah lo jangan cuma jadi di awal gitu, tapi kita selang-seling semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Pertama mereka juga deg-degan walaupun mereka happy gitu ya. Iya. Dan yang sebenarnya kita pengen capai itu adalah audiensnya sih sebenarnya. Karena audiens itu kan biasanya stay itu dari agak sore ke malam gitu kan ya. Nah makanya kita pengen saat kita memberikan kesempatan kita harus relevan terhadap waktu itu gitu. Sehingga audiens bener-bener bisa nonton. Mungkin waktu itu mereka belum tahu ini sebenarnya band apa. Tapi justru dampak itu yang mau kita ciptain. Pulang dari situ mereka jadi dengerin lagi tuh lewat streaming platform lainnya gitu. Itu juga menyesuaikan sama yang nggak berusaha untuk mengkotak-kotakan penikmat dari tiap festival, tapi Soundrenalin juga tipikal penonton yang juga pengen cari sesuatu yang baru gitu ya Mbak, karena kerap kali tuh juga memunculkan nama-nama yang baru begitu dari daerah gitu. Bener. Jadi nggak takut kalaupun dari daerah tapi naruhnya di malam di panggung terakhir gitu, nggak takut kalau misalnya panggungnya katakanlah tidak seramai yang sebelumnya gitu. Enggak sih, enggak takut sih sama sekali. Justru malah Itu yang itu dicari adalah harusnya ya. itu yang kita cari sih Iya. sebenarnya. Kalau enggak ya kapan lagi dan siapa lagi gitu ya. Ya itu sih pengennya kita ya. Iya sih, tapi ini jadi sesuatu yang baru ya. Karena biasanya kan nggak ditaruh di akhir gitu kan. Nggak ditaruh di malam, tapi ya itu tadi dengan keberaniannya. Tapi aku jadi penasaran deh Mbak. Maksudnya untuk setelah serangkaian Soundrenalin sana sini, terus nanti tanggal 18 sampai 21 tuh di Jakarta kan ya. Nah
semua keseruan yang ada di kota-kota sebelumnya gitu, apakah ada juga di Jakarta atau mungkin ada sesuatu yang Beda. beda yang gongnya di Jakarta? Mungkin bisa di-spill dikit kali. Spill ya. Iya. Beberapa highlight Tiba-tiba saja di ya. Jakarta ada naganya gitu. Jangan, kita belum kepikiran untuk punya maskot sih. Oh iya ya nggak Iya, ada ya. Nanti belum ya. nambah lagi merchandise dong. Oh Atau iya poni. bisa. Harus Gimana lebih kalau keren. naga tahun Mau depan? enggak, Bu? Mau jadi maskot nih. Iya, iya, Oh iya. bisa. Gratis jadi masuk Jerapah. Ya, jadi kalau untuk Jakarta 18 sampai 21 Desember lengkap, memang ada internasional artisnya juga. Nah, di situ contohnya ada Peter, Bjorn and John gitu. Yep. Nah, highlight sebit, mereka itu belum pernah loh manggung di Indonesia. Iya. Dan mereka pertama kalinya manggungnya nanti di Soundernalin gitu. All the way from Sweden ya. Iya. Terus kemudian yang kedua ada PON. PON itu udah pernah sih sebenarnya manggung, tapi udah cukup lama lah ya, belasan gitu ya, 2017 kalau nggak salah, atau 18-19 lah ya, between that times gitu. Cuman mereka itu belum sempet main di Jakarta untuk memainkan album terakhirnya mereka yang mereka punya gitu, yang latest albumnya. Nah, itu yang akan mereka mainkan. Terus ada juga DJ dari Jepang gitu ya, namanya Pro Hamburger Grandmaster. Oke. Nah, itu akan collab juga sama Prontaan namanya gitu ya. Serius? Iya, Funky Wah. Kota gitu kan, mainnya Wah, lagu Indonesia itu nggak boleh dilewatin gitu. sih guys. Itu kan seru banget tuh. Ditaruh di akhir juga nggak Mbak? Ini kalau- Nah, itu silakan dicek sendiri untuk oke. Rangsan belum jadwalnya, selesai karena ya? beda, udah Oh publish. udah ya. Tapi kan memang Oke. venue-nya banyak, harinya banyak di Jakarta Iya, tuh betul. 4 hari Iya, ya gitu. Gak kebayang sih Prongtaksan kolaborasi sama DJ Iya, Jepang tuh. kan seru kan. Wah hancur parah. Seru banget sih tapi pasti. Buat yang penat sama kerjaan tuh mesti banget datang ke sana Harus ke sih ya. situ, bener kan? Iya. Nah, terus kalau yang lainnya juga banyak gitu ya. Contohnya misalkan Bilal gitu. Bilal nanti akan manggung gak sendirian, tapi akan Oke. ada 4 solois. Oh. Nah, barengan tuh Bareng sama sama Beatles dia ya. sama Marcel Sihaan, Randy Pandugo Oke. gitu ya. Oke. Terus kemudian ada Morat dan juga Jarot gitu. Itu contohnya gitu ya. Terus yang lain juga ada Isyana akan collab dengan Kasimin gitu, di mana nanti di situ pastinya ada juga paduan dari tari kontemporer Bali. Wah teatrikal dong. Ya, Seru banget. Penasaran jadi kan? Kolaborasinya bener-bener kayaknya spillnya udah cukup deh biar nanti dateng gitu kan. Kebayangin tuh Isyana yang operatik gitu dengan Nah. tarian yang teatrikal. Wah grande sekali sih itu panggungnya pasti ya. Keren. Iya, terus ada juga special edition rumah sakit gitu, karena Oke. nanti juga ada kolaborasi dengan Ipang Lazuardi dan Feby Putri. Banyak kolaborasi spesial ya. Kolaborasi spesialnya banyak. Karena again kita pengen memberikan nilai dan warna baru ya dalam event musik gitu. Yep. Nah, itu juga nanti makanya ada live soundtrack dari Janji Joni yang akan dibawain sama Nikita Dompas dan juga perwakilan dari band-band yang memang ngisi lagu waktu itu di Oke. soundtracknya kayak Kabarnya White nanti Shoes, penari The latarnya Others. Nicholas Saputra ya. Mau ngejarnya ke situ Waktu ya. lagu konservatif ya. Tapi berarti jadi kayak kolaborasi-kolaborasi yang nggak pernah terfikirkan kalau kita butuh ternyata ya. Iya, Kolaborasi-kolaborasi iya, ini ya. Benar. Sama seperti kolaborasi bikin merchandise juga barangkali. Betul. Mungkin ke Mas Popo, apa bedanya Mas bikin merchandise buat Sondre dan bikin merchandise buat yang lain? Bedanya saya harus merecall kembali keseruan ketika mendatangi sebuah festival gitu. Terkadang kalau untuk kolaborasi bersama brand, aimnya terkadang kan untuk jualan ya. Betul. Ini aimnya menjadi keseruan gitu. Gimana caranya ini bisa jadi kayak semacam oleh-oleh ketika mendatangi sebuah festival yang seru, pulang ada yang dibawa gitu. Which is adalah merchandise-nya. Masih ingat gak waktu itu pas dapat perintah ini, notes-nya apa aja? Gak boleh ini ya, atau harus ada ini ya? Jujur Apa? briefnya bebas. Oke. Terserah Mas Popo waktu itu kayak kira-kira gambarannya seperti apa. Cuman memang ada keyword semacam kayak dari color palette warnanya gitu. Right. Memang untuk bisa jadi lebih inline kan karena sudah ada KV-nya gitu. Yeah. Dan artworknya juga harus menyesuaikan dengan apa yang si festival itu sudah ada dari KV-nya. Makanya inline-nya sebenarnya di situ gitu. Right. Wah, gak sabar buat beli. Iya, gak sabar buat beli untuk akhir tahun ya. Betul, Tahun baju barunya betul, nih merchandise bisa. dari Sondrenalin lah. Mumpung juga acaranya baru di tanggal 18 buat Jakarta ya Mbak ya. 18 sampai 21. Belum acara akhir tahunan mestinya, jadi masih Iya. bisa buat tukar kado juga nanti. Betul ya. Cocok tuh. Nah tapi kalau misalnya dari semua tadi keseruannya nih ya udah dibahas dari Mas Popo, dari Mbak Joy, dari Delantis. Apa sih yang bikin The Tickers ini harus nonton Sondrenalin yang sekarang, yang 2025, yang di Jakarta, yang sana sini? Ini Dari POV masing-masing POV kali ya. masing-masing boleh.
Dari yang punya acara dulu nih. Silakan Mbak Joy. Kalau dari aku sih itu seru banget karena memang dari multi lokasi itu terus kemudian nggak cuma musik tapi juga ada seni lainnya yang bisa dilihat gitu kan ya. Misalkan nanti setelah Musika Store gitu juga akan ngasih lihat pedalboard yang dipakai gitu sama Oke. musisi itu bisa dilihat. Terus kemudian selain itu juga ada speed dating tapi bukan untuk cari jodoh, Oh, oke. bukan. Baru mau daftar tadi. Nah, jadi intinya acara speed dating ini lebih kepada akan ada perwakilan dari festival internasional ya akan datang gitu menjadi pembicara untuk kita tuh belajar sebenarnya di sana tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, tapi speed dating ini again itu untuk membuat para talenta di kota-kota masing-masing di Indonesia ini dan bisa memberikan karyanya mereka atau cerita tentang karyanya mereka gitu. Oh, transfer ilmu. Betul, dan juga ya memang memperkenalkan karyanya iya, langsung, iya, makanya iya, kita sebut dengan speed dating Iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi selain line up tadi pun gitu ya, saya juga pengen ngajak teman-teman itu untuk ngeliatin band-band yang datang dari 37 kota itu. Karena Oh, memang I see. ada dari Aceh sampai Maluku Utara gitu. Contohnya ya nanti akan juga ada Murphy Radio gitu Right. dengan Beijing Connection dari Samarinda dan Makassar. Di mana mereka akan buat special merchandise collaboration yang kemarin udah sempat dijual Makassar. Tapi karena animonya tinggi banget, di Jakarta kita bawa lagi. Oh iya. Iya, dan yang saya pribadi juga sangat tersentuh waktu itu ngelihat Tris Home ya, itu dari Maluku Utara. Aha. Itu musiknya sangat amat indah, ada campuran puisinya juga, ada etnis dari sana gitu ya. Dan ada yang agak-agak lucu dan menarik dari sini karena Tris Home ini pernah dijadiin rekomendasi sama Pamungkas. Oke. Terus kemudian kita nggak sengaja juga sih ya, dan pas kita lihat rundown-nya, dia menjadi closing dari bandnya Pamungkas. Oh iya. Dari Pamungkas, sorry iya. Nanti di Soundrenalin Jadi kayak gitu. full circle moment Iya, ya. makanya itu semua menarik sih. Jadi itu Iya, yang iya, iya. so Terima let's come kasih gitu, Soundrenalin. Sudah mempertemukan gitu ya. Iya. Kayak jalin kasih gitu. Betul, jangan kasih ya. Mas Popo mungkin. Ya kalau tadi sudah di spill banyak banget tuh keseruannya. Mungkin kalau dari saya, dari POV teman-teman komunitas, seniman segala macam, itu bisa bertemu dengan lintas kreator mas. Jadi banyak banget nanti akan selain menikmati festival musik juga banyak banget aktivitas dengan para penggiat kreatif di lokalnya sendiri gitu. Dan ya terlebih tadi banyak banget band-band yang mungkin kita hanya dengar di digital platform. Ini benar-benar datang dan bisa dilihat langsung. Iya, iya, iya. Itu yang menarik sih dengan sebanyak stage yang bisa didatangi. Jadi saya merasa kayaknya ini tiap experience itu akan berbeda-beda itu di tiap stage-nya. Banyak hidden gem ya di sana. Hidden ya. gem. Dari teman-teman Delantis, selain tentunya harus ngelihat Nonton kalian ya Delantis di sana ya. ya. Kalau dari gue ini sih yang mungkin selain dari line up, dari konsep acara dan segala macam, mungkin konsep yang kayak sana sininya itu sih, sana sini Jakartanya kayak ada apa ya, biasanya kan kalau misalkan festival lu tuh kan di satu area gitu, terus habis itu stage ada di mana-mana. Ini Iya. kayaknya ngambilnya satu Jakarta kayaknya ya. Betul. Kayak asik banget gitu, kayak ada yang di ASEAN, ada yang di Istora, ada yang di Blok M juga. Betul. Pas kemarin ngelihat posannya tuh kayak wah gila nih, asik juga nih. Serius nih gitu ya. Kayak apa ya, experience-nya mungkin kayak nggak cuman sebatas festival doang, tapi kayak ngerasain Jakarta Selatannya secara keseluruhan gitu kali ya. Keren banget sih. Kalau gue yang paling gokil banget itu sih. Oke. Silakan. Ya sama, experience yang menurut gua nggak bisa didapetin lagi di mana-mana. Gue juga tadi mendengar kolaborasinya dan konsep-konsep Iya. tadi speed dating dan lain-lain itu sangat unik, sangat ya pokoknya lu kalau mau merasakan itu datang langsung aja ke Soundrenalin. Right. Ya jadi itu detikers apa lagi alasannya? Kesimpulan. Halus sih, Bagus sih. halus sih. Bagus sih. Mau coba ngambil job kita ya? Ada host di belakang ternyata. Jujur, karena udah bingung kan? Iya sih. Atau mungkin Kayak serunya tuh sampai overwhelm gitu. Seru banget. Kayak banyak kolaborasi, line up-nya juga bagus, venue-nya juga memberikan experience yang baru. Belum merge dan ada kita. ya. yang di Jakarta tampil tanggal berapa? 20 20 ya. 20. Di stage yang Kita di Pruri. Peruri. oh di Peruri ya, di lapangan itu ya. Sebentar lagi ya, jadi harus disiapkan apalagi kalau misalnya yang mau mendengarkan langsung Delantis ya. Dengan Betul. tadi semua yang sudah di-spill sama Mbak Joy nih kan. Penasaran? Benar sekali. Kabarnya juga nanti Delantis di sana mau ngumumin album baru kan juga. Udah. Oh, Udah Baru rilis. aja, baru aja. Nanti kita double bakal bawain, album nanti kan? kita bakal Double bawain. album kan? Iya, iya. Kalau kalian mau punya penampilan spesial juga mungkin bisa. Ini mumpung ada
yang punya acara di sini pengennya bikin kolaborasi spesial kayak apa sih? Ntar kita obrolin di belakang kali ya. Kayaknya seru kayak tribute tuh siapa Iya, gitu. Menarik. Tribut tuh Ya, Benyamin semoga ya, kali ya. semoga ya. Dicatat. Langsung ya. Jadi Sambil gitu. bisik-bisik ini sebenarnya ke Oke. baju The ya. Tickers Pokoknya gitu ya. jangan lupa guys 18 sampai 21 Desember di Jakarta di banyak tempat. Jadi Betul. jangan khawatir akan tumpuk di satu tempat doang Bisa karena milih bahkan ya. keliling-keliling, literally Iya. sana sini. Betul, literally sana sini bisa pilih venue-nya yang kayaknya kalau nggak mau terlalu jauh ya paling dekat dari rumah deh. Bisa. Bisa. Sesuai dengan tagline-nya Detik Sore bahwa tadi yang disampaikan sama Mbak Joy dan juga Mas Popo dan juga teman-teman Delantis bahwa Soundre tuh nggak cuma hore-hore doang gitu. Jadi banyak sekali acara nggak cuma dengerin musik doang tapi the real ekosistemnya dibawa ke sana dan jadi bisa jadi pertemuan yang nggak cuma hore-hore sama kayak Detik Sore yang nggak cuma hore-hore. Guys, boleh kita tutup acara ini sebelum kita menyaksikan Delantis akan membawakan 2 hitsnya yang paling sana sini ya. Nah. Kita punya tagline kalau misalnya kita bilang Detik Sore boleh bantu jawab dengan bilang Nggak cuma hore-hore. aman ya, Oke. nggak perlu ada gladi resik ya. Nggak perlu ya. Kasih dengan gerakan-gerakan yang paling soundrenalin banget. PR lagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya, sukses. Thank Kita you so bertemu much. di Thank you. tanggal 18 ya teman-teman Detikers, juga jangan lupa sekali lagi 18 sampai 21 Desember Soundrenalin kita saksikan tahun ini. Jangan kemana-mana, abis ini kita akan ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Nggak Nggak cuma hore-hore. Oh gitu, Soundre banget tuh. Thank you. Halo Detikers, kita dari The Lantis. Pertama kita mau bawain lagu judulnya Bila. Kalau mau nonton langsung aja. Kalian jangan lupa nonton kita di Soundrenalin tanggal 20 Desember nanti guys. Oke, ready? Let's go. Gelap malam menyimpan cerita hingga akhirnya kau datang. Terang buyar dari kehangatan di saat ku
Halo Detikers, kita dari Dalantis dan lagu kedua kita mau bawain judulnya Bunga Maaf. Tentu saja kalau mau nonton langsung bisa saja langsung tanggal 20 Desember nonton kita di Soundrenalin guys. Sikat? Masihkah luka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Koras hati yang dulu bicara berujung pilu. Andai angin mengulang sebuah masa yang tak usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, ayo termakan egoku, meski ku tahu tak bisa. Mungkinkah ada rindu di balik benci itu? Perlahan menghilang saat nyamanku tak lagi kau butuh. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Keras hati yang dulu bicara berujung pilu. Andai angin mengulang sebuah masa yang tak usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, ayo termakan egoku, meski ku tahu tak bisa. Andai angin mengulang semua masa